tadi. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong biar semangat. Silakan Dang, namanya siapa dan boleh sedikit komentarnya apakah benar yang ada di film itu terjadi di Papua saat ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami perwakilan mahasiswa Papua. Yang pertama-tama di sini terima kasih banyak juga atas undangan yang telah masuk kepada kami, dan juga terkait dengan film ini memang yang telah terjadi selama 64 tahun di atas tanah Papua. Itu yang diungkapkan, makanya di beberapa tempat-tempat itu dibatasi. Nah, karena memang itulah tujuan negara. Negara tidak ingin kalau apa yang dirasakan oleh orang Papua, apa yang terjadi di tanah Papua itu diketahui oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita berbicara tentang perampasan tanah adat ataupun terkait dengan pembunuhan, pembantaian, terus penangkapan di bawah di luar dari jalur hukum, itu sudah berlangsung itu dari tahun 1960-an. Ya. 1960-an, di mana sejak awal Trikora itu dikeluarkan oleh Soekarno, presiden pertama di alun-alun utara Yogyakarta itu sendiri. Ya. Jadi yang pertama dikeluarkan di di alun-alun utara Yogyakarta itu ada isi 3 butir. Yang pertama itu adalah bubarkan negara buatan kolonial boneka Belanda. Yang kemudian yang kedua itu adalah kibarkan merah putih di Irian Barat. Yang ketiga itu adalah memobilisasi umum guna mempertahankan Indonesia. Itu yang dikeluarkan oleh Soekarno, dan itu menjadi awal malapetaka bagi bangsa Papua Barat, di mana dari sejak itu terjadi pembunuhan, pembantaian, kemudian perampasan tanah adat itu sendiri, sehingga di tahun 1962, kemudian di tahun 1962 itu masalah Papua Barat itu dibawa ke dunia internasional, dan itu juga tanpa sepengetahuan orang Papua begitu. Padahal waktu itu orang Papua yang sudah terpelajar dari pemerintahan Belanda itu ada sekitaran 70 orang lebih yang orang-orang ini adalah orang-orang terdidik, yang dimana mereka ini dididik dalam sekolah school yang didirikan oleh Belanda, dan kemudian mereka ini sudah membentuk Dewan Mugniara atau perwakilan sebagai sebuah parlemen perwakilan rakyat Papua begitu. Tetapi mereka ini tidak dilibatkan dalam perjanjian Rio Agreement pada 15 Juli, kemudian di Roma Agreement pada 30 September. Nah, itu tidak dilibatkan orang-orang Papua itu. Nah, sehingga di sana itu ada beberapa pasal yang mereka membahas tentang nasib dan masa depan orang Papua. Tetapi itu tidak dilibatkan orang Papua, sehingga di dalam kacamata kami itu melihat bahwa ini adalah perjanjian yang dilakukan antara jin dan setan tanpa melibatkan manusia. Ya, itu yang perjanjian-perjanjian. Nah, dari perjanjian-perjanjian inilah lahir aneksasi itu. Kalau di mata kami orang Papua aneksasi pada 1 Mei 1963. Karena tanpa persetujuan orang Papua antara Amerika Serikat, PBB dan juga Indonesia serta Belanda merebut Papua, memasukkan Papua ke Indonesia itu di tahun 1963, 1 Mei 1963. Dan dari situ melalui perjanjian ini juga mereka menentukan bahwa akan adanya perjanjian akan adanya PPRA atau penentuan pendapat rakyat di Papua Barat begitu, supaya rakyat Papua ini bisa menentukan tujuan hidupnya begitu. Tetapi yang perlu diketahui bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan itu bukan untuk menentukan nasib sendiri, tetapi mereka mempunyai kepentingan tertentu begitu. Karena sebelum masuk pada
PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat, ini pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat itu sudah melakukan perjanjian kontrak. PT Freeport pertama kali di Indonesia itu sudah melakukan perjanjian kontrak pada 7 April 1967. Jadi ini bertolak belakang dengan PPRA yang dilakukan pada 1969 begitu. Jadi sebelum Indonesia, PBB, kemudian Amerika Serikat menanyakan rakyat Papua apakah mau bergabung atau tidak, itu mereka sudah melakukan perjanjian begitu, ya, perjanjian, sehingga PPRA yang dilakukan pada tahun 1969 ini mau tidak mau, wajar secara tidak wajar, itu harus diambil begitu, karena memang perjanjian kontrak kerja antara Indonesia dan Amerika itu sudah dilakukan begitu, ya. Itu sehingga dari tahun 1960-an jadi mau memenangkan PPRA itu saja itu sudah memakan banyak korban begitu. Banyak terjadi pengungsian secara besar-besaran, pembunuhan, pembantaian. Dari PPRA untuk memenangkan PPRA itu pun juga demikian. Jadi itu ada pertama kali itu dimulai di Merauke, di mana saat ini PSN ada itu. Itu di tanggal 14 Juli dilakukan dan berakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969 PPRA ini. Jadi di situ pun juga pada waktu itu, kalau dalam sejarah Papua itu jiwa rakyat Papua itu 8.000 lebih jiwa orang Papua pada waktu itu. Tetapi yang terlibat dalam PPRA atau penentuan pendapat rakyat ini hanya 1.025 jiwa orang yang terlibat. Sehingga PPRA yang dilakukan pada tahun 1969 ini krisis secara moral dan juga secara politik, karena tidak sesuai dengan praktik internasional yang dilakukan di Papua itu, yang sebagaimana kita tahu bahwa yang sudah diatur dalam resolusi PBB 1514 bahwa self determination one man one vote itu tidak dilakukan di Papua Barat, ya. Kemudian setelah penentuan pendapat rakyat itu berakhir, itu motif-motif atau nyanyian daerah, kemudian pakaian-pakaian daerah itu dibatasi oleh pemerintah atau negara Indonesia ini terhadap orang Papua, sehingga salah satu yang pernah terjadi di Papua itu seperti ada orang yang memakai koteka yang menjadi budaya atau pakaian adat kami, itu langsung ditembak. Nah, itu di mana ada di tahun 77 itu ada operasi koteka, di mana mereka membatasi pakaian adat itu sendiri. Itu dari yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang Papua pada orang Papua pada tahun 1960-an, 70-an. Nah itu. Kemudian nyanyian daerah pun dibatasi. Karena ini kita bisa lihat dalam sejarah Papua itu di mana setelah Arnold Sleman Saab ini, dia seorang musisi atau dosen antropolog Papua yang di mana membentuk suatu komunitas musik yang berusaha untuk membangkitkan semangat orang Papua, yang berusaha untuk membangkitkan budaya yang telah terancam. Dia membentuk suatu komunitas, itu komunitasnya Mambesak di Uncing, sekarang Universitas Cendrawasih di Papua. Di mana dia membentuk itu, dia membentuk tugas membagikan kelompok untuk mendatakan apa yang dia rasakan oleh rakyat Papua, yang kemudian dilakukan disebarluaskan melalui lagu, kemudian melalui cerita dan juga tetapi hal itu juga menjadi suatu ancaman bagi negara begitu, di mata negara melihat ini sebagai suatu ancaman, sehingga beliau ini seorang dosen tapi beliau ini dibunuh pada tahun 1984 pada 26 April, dan di bulan April kemarin kami memperingati menolak lupa peristiwa pembunuhan Arnold Sleman Saab, ya. Karena beliau adalah seorang tokoh orang Papua begitu, ya.
Jadi entah itu apa yang kita lakukan ini untuk demi kemanusiaan, demi SDM, hal itu kami dibatasi oleh negara ini dan kami terus diburu dan dibunuh oleh negara ini begitu. Sehingga di tahun 70-an, 80-an itu banyak pengungsian, ada banyak yang pengungsi ke PNG, kemudian di Australia, itu. Sehingga krisis kemanusiaan di atas tanah Papua ini sudah lama berlanjut dan krisis kemanusiaan itu sampai sekarang masih terus berlanjut begitu. Iya. Jadi di tahun setelah di 2000-an sekarang juga itu memang perampasan tanah adat terus perampasan tanah adat, pembunuhan terus terjadi dan saat ini juga itu kami rakyat Papua itu masih dalam berduka karena di bulan Maret April itu ada pembunuhan yang terjadi di Papua yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap rakyat Papua, di mana di Puncak Jaya 15 warga sipil ditembak, di salah satunya adalah balita berumur 5 tahun, kemudian ada seorang ibu hamil yang ditembak juga, itu melalui operasi udara dan juga darat. Kemudian di Bogiai itu pada tanggal 31 Maret sampai 2 April itu terjadi penembakan terhadap warga sipil yang dimana 9 orang menjadi korban dari konflik tersebut. Nah, konflik itu berawal dari penemuan mayat. Kalau yang di Bogiai itu berawal dari penemuan mayat seorang bribda yang tidak diketahui pelakunya, tetapi gabungan militer mereka langsung keluar tanpa memandang bunuh mereka, menembaki secara brutal. Itu yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia di atas tanah Papua. Dan saat ini kami masih dalam duka juga. Itu. Kemudian sampai saat ini pembunuhan, pembantaian, sehingga kalau kita menghitung pembunuhan ini dari tahun 1960-an sampai saat ini, maka setiap hari, tanggal dan waktu, setiap hari adalah hari pelanggaran HAM bagi rakyat Papua. Karena memang kami rakyat Papua itu setiap jam, detik, menit dan setiap jam, detik, menit itu diburu dan dibunuh oleh pemerintah Indonesia di atas tanah kami sendiri. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama kami di atas tanah Papua atau rakyat Papua adalah kami berjuang untuk hak menentukan nasib sendiri, untuk pembebasan nasional Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Martin. Tadi kita sudah banyak diberitahukannya sejarah bahwa apa yang terjadi di film yang teman-teman dan sama-sama kita tonton tadi memang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Dan sekali lagi saya ulangi lagi kata Bang Martin tadi, setiap hari adalah hari pelanggaran HAM bagi masyarakat Papua. Dan kita pasti akan banyak lagi berdiskusi. Untuk itu saya langsung saja mengundang Bang Der selaku perwakilan dari mahasiswa untuk bisa maju ke depan. Boleh Bang Der. Selanjutnya Bang Ian Mangandar selaku pengacara publik dan aktivis HAM. Kita bakal banyak berdiskusi nanti bagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini. Dan selanjutnya Bang Latif dari selaku perwakilan jurnalis di sini. Silakan Bang Latif, boleh tepuk tangannya semua untuk para narasumber kita kali ini. Baik, bagaimana kabarnya narasumber-narasumber di sini? Apakah masih waras di tengah negara yang sakit? Oke, jadi teman-teman tanpa berlama-lama, saya mungkin langsung saja nih. Terutama ketika setelah kita melihat film tadi, muncul kegelisahan dalam diri kita, dan ketika kita melihat film tadi, juga pastinya kita mulai tergerak dan kita pasti bertanya-tanya, apa sih yang salah di film itu? Kenapa sih sampai-sampai mahasiswa Undikma, Unram, bahkan UIN itu dibubarkan semua, bahkan oleh pihak kampus. Jadi ada apa ini? Situasi ruang mahasiswa, terutama kampus dan ruang demokrasi kita saat ini. Dan kami mau dengar dulu dari perspektif mahasiswa selaku orang-orang muda, pemilik masa depan kita ini merespon situasi saat ini. Silahkan Bang Der.
malam yang dingin ya. Tadi kita diselami sama alam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bang Yan Mangandat dan juga Bang Latif yang hadir juga gitu di malam hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas teman baca yang sudah membuka ruang diskusi ataupun ruang nobar yang hari ini alhamdulillah terselenggara dan tidak adanya konflik kayak kemarin yang sangat kita sayangkan ya. Itu sangat ya itulah. Dan apa ya, tadi kawan-kawan juga dan juga kita semua juga udah sempat melihat dan juga menonton film yang dilabelin sama birokrasi ataupun sama institusi pendidikan adalah film yang tidak baik katanya sih ya. Cuma setelah nonton tadi mungkin saya nanya ke mahasiswa terutama ya, baik enggak atau gimana menurut mahasiswa filmnya? Membuka pikiran, kira-kira ada unsur provokatifnya enggak? Enggak ada ya. Iya. Kira-kira apakah kita yang salah berpikir atau mereka yang cacat berpikir? Iya. Di pandangan saya lah, langsung saya Mbak Mega ya. Bagiku lah ya, memandang tadi kita juga sudah melihat dan juga nobar mengenai film dokumenter Pesta Babi. Yang hari ini terutama yang harus benar-benar digarisbawahi bagiku yaitu adalah mahasiswa itu sendiri dan juga ruang intelektualnya. Kenapa sampai ku bilang kayak gitu kawan-kawan? Ya mungkin hari ini kenapa banyak hal yang terjadi, kenapa banyak isu yang terjadi, karena memang seharusnya yang menjadi garda terdepan, yang menjadi penghubung akan tanggapan yang terjadi atas situasi dan kondisi hari ini kawan-kawan itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kenapa aku bilang kayak gitu kawan-kawan? Mahasiswa adalah orang yang dekat dengan ilmu pengetahuannya, dengan aksesnya, dengan masyarakatnya, yang seharusnya film dokumenter yang hari ini kita tonton adalah salah satu bentuk pencerdasan massa, bentuk pencerdasan kepada mahasiswa. Itu harus dibuka ruang yang sebesar-besarnya, entah itu di ruang kampus ataupun di ruang diskusi yang ada di kampus. Tapi kok yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kok ruang kampus ataupun ruang akademik, kalau katanya kawan-kawan senior atau kawan-kawan yang lain yang lebih paham sebagai salah satu laboratorium intelektual ataupun sebagai salah satu bentuk terkecil dari negara yang menggambarkan ruang demokrasi, yang menggambarkan ruang diskusi dan intelektual bagi semua orang tanpa pandang bulu untuk berdiskusi, justru diintimidasi dan justru dibungkam kawan-kawan. Kenapa saya bilang dibungkam? NTB saja kawan-kawan yang lucu hari ini di media mengatakan bahwa film ini tidak layak, film ini ada unsur lain sebagainya. Akan tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu kawan-kawan. Yang seharusnya mahasiswa sebagai garda terdepan yang saya bilang tadi adalah orang yang bisa mengakses ilmu pengetahuan dengan cara mendiskusikannya. Gimana sih cara menyikapinya hari ini gitu kawan? Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Ketika hal ini kita biarkan terus-menerus, terutama di ruang akademik atau ruang kampus ya, sederhananya nonton film saja kita udah dibubarkan, gimana kita mencari hak kita sendiri? Sekarang saya tanya ada mahasiswa nih ya, UNRAM butuh kolam renang enggak? UNRAM butuh sepeda listrik enggak? Butuh enggak? Terus kenapa hari ini UNRAM tidak pernah mengikuti kemauan mahasiswa ataupun memenuhi kemauan mahasiswa itu sendiri? Nah, itu. Waduh, kalau sampai nanti mahasiswa sebagai SPPG-nya kan lucu. Membuka 19 juta SPPG, lainnya bukan lapangan pekerjaan yang ada di kampus. Seharusnya mahasiswa lebih menyadari hal tersebut gitu.
ruang-ruang yang harusnya mahasiswa punya hak untuk berdiskusi dan juga menjalankan aktivitasnya. Ya, kalau kita bilang tadi sebagai laboratorium demokrasi ataupun laboratorium intelektual yang ada di kampus, itu harus bisa dijalankan. Hari ini kan ruang kampus hanya mentok-mentok ya, mahasiswa ngerjain tugas, habis itu pulang, besoknya nugas lagi, besoknya pulang lagi, masuk lagi, pulang lagi. Skema apa yang seperti itu kawan-kawan? Dan juga mengenai tanggapan tadi ya di Pesta Babi kan banyak tuh udah digambarkan bagaimana perampasan lahan, deforestasi yang gila-gila bahkan terbesar di dunia, pemesanan ekskavator terbesar di dunia, siapa saja dalangnya. Tapi kan hari ini kenapa kok penyikapan kita itu nggak ada gitu di ruang mahasiswa ataupun di ruang akademik itu kawan-kawan? Paling tidak ya bagiku lah ya, mahasiswa sadar dengan kondisi bahwa percuma misalkan ini di fakultas ataupun di beberapa lulusan yang notabene fokusnya di tanah dan lain sebagainya, tapi kenyataannya di lapangan, kenyataannya di luar di masyarakat itu nggak seperti yang diajarkan di dalam kelas. Lantas apakah kita bakalan terus seperti itu kawan-kawan, atau seperti apa perlunya kita menanggapi ataupun membuka supaya ruang kampus terutama ya kawan-kawan, ruang kampus itu harus berbicara ruang yang aman, yang nyaman, demokrasi, dan juga berbicara mengenai bahwa hak mahasiswa adalah hak secara bersama. Mungkin itu aja mungkin tanggapanku memegang mengenai mahasiswa itu, tanggapannya harus seperti apa terutama di ruang kampusnya. Dan pesanku kepada kawan-kawan, jangan pernah takut menyuarakan suatu hal, terutama berbicara tentang kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu akan terus ada. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Der, langsung tadi ditutup. Benar sekali, kebenaran walaupun dibungkam, dibubarkan, tapi kebenaran itu akan terus ada. Betul sekali. Dan pastinya tadi disampaikan Bang Der juga, kampus itu memang seharusnya menjadi ruang intelektual ya, tempat di mana hal-hal kritis yang jadi sorotan itu bahkan dikaji di sana. Memang di kampus lah tempatnya begitu ya. Jadi jangan sampai kampus ini harusnya tempat memproduksi pengetahuan, malah justru memproduksi seperti pabrik ini ya, pabrik pencetak pekerja SPPG nantinya. Jangan sampai. Dan sekarang kita mau bergeser ke Bang Yan. Bang Yan adalah seorang pengacara publik dan aktivis HAM. Karena saya yakin Bang Yan sebenarnya tadi memang film itu menyoroti soal bagaimana pelanggaran HAM di Papua, perampasan tanah adat mereka di sana, dan bahkan dari pembubaran ini, saya yakin sebenarnya pelanggaran HAM yang di Papua juga bukan berarti tidak terjadi di NTB khususnya. Dan jadi kita mau dengar di sini bagaimana sih sebenarnya perspektif hak asasi manusia yang ada di film, dan terutama nyambung lagi ke NTB, terutama lagi ini bagi kita mahasiswa yang sekarang itu kebebasan berserikat, berkumpul dan berdiskusi itu dipungkam oleh kampusnya sendiri. Silahkan Bang Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kepada teman-teman baca yang sudah sempat menyelenggarakan kegiatan yang sangat waras ini, dan kita tidak diganggu oleh kelompok tertentu. Saya agak bingung ya, kenapa film ini ditentang ya. Padahal sangat jelas dari konstitusi kita itu mengatur terkait dengan keadilan. Di konstitusi kita itu mengatur terkait dengan kebebasan kita berpendapat, berekspresi dan yang lainnya. Dan kita punya hak juga untuk mendapatkan informasi. Sudah sangat jelas sebenarnya, nggak bisa dibantah. Film Pesta Babi ini adalah murni karya jurnalistik ya Mas ya. Itu Mas Dandi dan yang lain itu jurnalis memproduksi ini. Kalau kita menonton, saya ketika pertama kali nonton di Secret Wall di film ini, saya langsung terbayang kejadian yang di NTB itu pernah terjadi hal seperti ini. Walaupun mungkin tidak separah ya seperti yang ada di Papua, tapi bukan nggak mungkin bakal seperti itu juga. Kalau seandainya ini pelan-pelan kita dibiarkan, ini kan para kelompok brengsek ini kan suka coba-coba. Yuk kita ngelakuin hal yang buruk ini,
kita coba ngelakuin kegiatan ini nggak usah ngurus izin dulu. Padahal kan tujuan adanya izin itu kan untuk memastikan bahwa ketika perusahaan ini beraktivitas, itu apa yang menjadi kepentingan perusahaan terpenuhi, apa yang menjadi keuntungan masyarakat dan lingkungan juga terpenuhi izin. Tapi faktanya banyak aktivitas tambang ilegal di NTB itu beroperasi. Banyak. Sekotong. Kalau kita ke Pulau Sumbawa, termasuk Sumbawa Barat, itu sepanjang jalan bisa kita melihat di gunung-gunung. Belum lagi ke beberapa lanjut ke arah sana, sampai ke Bima itu bisa kita telanjang mata melihat kegiatan pertambangan. Kemudian kita melihat mengenai kegiatan tambak udang. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah pesisir, di Ekas, di Lombok Utara, kemudian di Dompu Bima, di daerah pesisir, itu kita kaget saat sekarang kok banyak sekali tambak-tambak udang raksasa. Banyak. Nah, baru kita tahu ternyata tambak-tambak udang raksasa yang sudah di mana-mana beredar di NTB, itu KPK langsung bilang ternyata 80% itu nggak punya izin tambak udang. Padahal kalau bicara dampak itu sangat berdampak buat masyarakat pesisir yang mungkin mereka cukup nyari kerang, nyari udang, nyari ikan, nggak perlu jauh, cukup di sekitar pinggir pantai aja. Nah, tapi karena ada aktivitas tambak udang, itu dia harus punya perahu sendiri karena memang harus lebih intensitasnya, harus lebih sering. Kemudian beli bahan bakarnya harus lebih banyak lagi. Kemudian kita ngeliat lagi ke PT Aman Mineral yang 2000, yang sebelumnya ini adalah PT Newmont yang di Batu Hijau. Sekarang bahkan mau di Dodorinti, mau di 2019 itu kebetulan saya sama teman-teman itu langsung advokasi ya di sana terkait dengan pembebasan lahan. Jadi syarat sekarang setelah terbentuk undang-undang baru bahwa kegiatan pertambangan itu wajib memiliki smelter. Newmont sudah ada ya di Jawa. Nah, di Aman Mineral itu 2019 sebenarnya sudah lama dilakukan proses pembebasan, tapi puncak keributannya itu di 2019. Jadi rencananya smelter itu membutuhkan lahan sekitar 860 sekian hektar, dan tahap pertama itu baru dibebaskan sekitar 170 sekian hektar, 156 sekian hektar sekitar itu sudah dibebaskan, dan ada sekitar 3 kampung yang diangkat dari situ. Jadi masyarakat yang sudah ekstransmigrasi sejak 1982 dari lahan yang tandus itu ada masyarakat Jawa, masyarakat Lombok, bahkan dari asli Sumbawa itu tinggal di situ dari sejak 1982. Ini nanti teman-teman yang dari Sumbawa Barat mungkin bisa tambahkan, yang terutama yang tinggal di sekitar daerah sana yang di Kecamatan Malang. Mereka sudah suburkan lahan itu, bahkan pas waktu presidennya SBY, masyarakat kelompok tani di sana itu dapat penghargaan dari SBY karena jeruknya bagus hasilnya, produksi jeruknya bagus, kualitasnya bagus, dapat penghargaan kelompok petaninya di sana. Nah, tiba-tiba mereka di antara 2017 sampai dengan 2019 itu tiba-tiba perusahaan karena atas desakan perubahan undang-undang dia harus mendirikan smelter. Perusahaan nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba itu pemerintah sosialisasi, pemerintah provinsi bersama dengan Kabupaten Sumbawa Barat itu sosialisasi seakan-akan, yuk masyarakat lepasin tanahmu, nanti kami akan bayar dengan nanti kami akan ganti untung. Saat itu Jokowi itu kemana-mana berteriak ganti untung, tapi faktanya jauh lah bullshit. Kan kita berharap kehadiran pemerintah ini kan memfasilitasi kepentingan swasta dan kepentingan masyarakat biasa. Kehadiran pemerintah saat itu kita berharap dia berada di tengah. Tapi nyatanya justru dia memanipulasi seolah-olah bahwa
Masyarakat harus melepas tanahnya adalah untuk kepentingan umum. Padahal ini adalah untuk swasta. Nggak ada istilah kepentingan umum kalau untuk swasta. Jadi narasi yang dibuat nanti kalau sudah jadi smelter, nanti akan banyak masyarakat lokal itu masuk. Padahal kan ini jelas-jelas ini perusahaan swasta. Hukumnya kalau ada peralihan dari perusahaan swasta ke masyarakat itu kan nggak menggunakan tidak menggunakan kepentingan yang terbaik, kepentingan umum. Ya seharusnya jual beli biasa lah. Nah tapi nyatanya hadir pemerintah di situ seakan-akan dia menarasikan ini untuk kepentingan umum dan masyarakat harus serahin tanahnya. Nah yang Jokowi bilang ganti untung itu nggak ada ganti untung. Yang pada saat sosialisasi itu dihadirkan semua komponen dari pihak perusahaan, pihak pemerintah provinsi, kabupaten, kementerian, bahkan dihadirkan penilai aset KJPP dihadirkan. Jadi yang dijanjikan dalam sosialisasi itu ganti untung. Jadi masyarakat yang memiliki tanah itu sesuai letak tanahnya dan objek yang ada di atas tanahnya dan tanahnya jenisnya apa? Tentu berbeda kan antara bayaran tanah sawah dengan tanah pekarangan atau tanah kebun. Beda bayarnya. Jadi tiap tanah itu akan dinilai dengan berbeda-beda. Makanya menggunakan KJPP penilai aset. Tapi ternyata faktanya di lapangan itu bukan per satu orang per tanah yang dinilai, tapi menggunakan kelompok, istilahnya gondol apa langsung gelondongan. Jadi dia menetapkan harga tanah dari 400.000 sampai dengan 5.500.000 per are. Jadi nggak ada istilah orang akan dibayar per tanahnya. Jadi dia sistemnya gelondongan. Dan yang aktif itu pemerintah hanya hadir sosialisasi itu aja, tapi yang bergerak di bawah itu calo-calo. Nah dari sekian tahun dia gagal terus karena memang masyarakat tadi di sana cukup kuat. Bayangin aja 1982 suka dukanya mereka hidup di sana. Tiba-tiba dipaksa keluar, tapi nggak ada yang mau. Yang tahun dibujuk sama calon-calon ini nggak mau. Nah di 2019 tiba-tiba dibuat narasi, diadu domba. Ini benar-benar penjajah banget. Yang dulu kita caci maki ya, Divide et Impera itu dalam buku sejarah itu ya. Politik adu domba oleh Belanda itu kan. Itu dilakukan nama pemerintah kita. Jadi dibuat narasi seakan-akan warga ekstransmigrasi itu tidak mendukung pembangunan di KSB. Akhirnya muncul statement beberapa tokoh budaya, tokoh apalah, tokoh adat. Kemudian muncul tokoh pemuda, didesak mereka, didesak. Bertahan masyarakatnya, nggak ada yang mau bertahan. Tiba-tiba sekali waktu, tiba-tiba mereka itu dikepung 3 kampung itu oleh orang yang bersenjata. Pakai parang, pakai ini, entah dari mana munculnya. Tapi dia bersama dengan Satpol PP, bersama dengan anggota Polri, dan bersama dengan anggota TNI. Dan itu ditarik pimpinannya, kepala dusun, untuk kumpul di gedung serbaguna. Dan di situ dia membuat surat pernyataan bahwa dia menyerahkan. Diseret dia dari rumahnya ke gedung serbaguna dan tanda tangan pernyataan. Nah, jadi apa yang dialami Papua itu sebenarnya sekitar kita juga terjadi. Makanya saya heran, ini kok kritis kita dibungkam, tapi kok ngerampok jalan terus. Hampir tiap hari kita baca berita tentang koruptor kan, dari dana desa yang nggak selesai korupsi, kemudian dana pendidikan masih juga dikorupsi, belum lagi anggaran-anggaran yang sumbernya baik itu dari APBD dan yang lain, DAK. Padahal kan kita tahu konsepnya, yang nggak suka berisik itu kan maling ya, benar nggak? Maling kan yang nggak suka berisik. Maling. Saya pastikan teman-teman, kalau kita nggak berisik, serius, coba kita ini NTB ini masyarakat apa? Pulau kecil,
Dan masyarakatnya sedikit, kita hanya 3 jutaan. Kalau dibandingin Jawa Timur, Jawa Barat itu 50 jutaan. Kok gini-gini aja kehidupan kita? Padahal sumber daya NTB kita luar biasa. Kita punya 2 perusahaan besar, perusahaan tambang besar, Aman Mineral dengan Sumbawa Timur Mining. Kita punya perusahaan tebu terbesar di Indonesia Timur, di Dombo, PT SMS. Belum lagi dengan hasil-hasil alam yang lainnya, seharusnya kita sejahtera. Dengan hasil laut yang luar biasa juga, harusnya kita jauh lebih sejahtera. Kita nggak perlu lagi ngemis-ngemis ribut dana PIP, korupsi PIP sampai di semua kampus itu. Ngemis banget kita ya. Itu kan korupsi dana PIP itu karena kan ada mahasiswa dia dapat info, dosen itu bisa bantu dana PIP. Kan itu kita ngemis kan? Pak dosen, Pak, ayo bantu saya dapat dana di PIP. Oh iya, nanti saya bantu komunikasi sama rektorat. Ngemis banget, padahal sebenarnya kita jauh lebih kaya kita kalau seandainya nggak banyak maling. Jauh lebih kaya kita. Nggak perlu sebenarnya kita harus baca berita-berita korupsi dana PIP. Miris saya melihat, baik di kampus negeri maupun kampus swasta. Ini anggarannya nggak seberapa kok, ribet banget ya. Padahal kita belajar dari KSB. Saya berani bilang jujur, saya advokasi di KSB itu sulit sekali. Karena memang di Nina Bobo kan waktu zamannya Freeport. Dulu waktu zamannya Freeport, mohon maaf, Newmont. Dulu waktu zamannya Newmont, pegawai terendah itu belasan juta gajinya, walaupun dia hanya tukang sapu, nggak punya keahlian tertentu lah. Saat sekarang mohon maaf, sekalipun dia punya keahlian, dia resiko kerjanya kapanpun bisa mati tiap detiknya, yang posisinya paling bawah yang lahat di liang penggalian, yang dia air lautnya sudah begini, dia sudah gali di bawah sini. Itu kan resiko kematiannya luar biasa itu. Itu gajinya hampir setara dengan UMR. Dia baru bisa pulang bawa 5 juta, 6 juta, 5 sampai 7 juta, dia harus lembur dulu. Dan tahu nggak teman-teman? Itu perusahaan besar, tambang besar nomor 2 di Indonesia, nggak ada yang namanya serikat pekerja. Nggak ada. Nggak ada serikat pekerja di sana, teman-teman. Mau nanya SPN atau apapun organisasi pekerja, jadi pekerja di sana itu nggak boleh buat organisasi, nggak boleh berkumpul, nggak boleh berdiskusi, tahu kerja aja loh. Jadi ketika ada kawan mereka dipecat hanya via WA, ya udah keluar aja loh, selesai. Ada yang mau coba-coba mau ngadain kegiatan diskusi, oh selesai itu kontraknya. Bahkan hari ini PT ISS lagi ributnya lagi nih, PT ISS dianggap mem-PHK tidak sesuai dengan prosedur. Jadi banyak hal sebenarnya yang sangat melanggar hak rakyat di NTB, bukan cuma di Papua. Memang Papua butuh kita semua saat sekarang. Kita membantu Papua, kita membantu diri kita juga sebenarnya. Makasih, itu jadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang, yang tadi kita memang sudah diceritakan lagi bahwa ternyata apa yang kita tonton tadi sama-sama teman-teman, ya bukan berarti tidak terjadi di kita di ITB saat ini, bahkan sudah terjadi sejak lama. Dan ini bukan hanya soal solidaritas kita ke teman-teman Papua, tapi karena kita sendiri juga sebentar lagi pastinya tidak mungkin akan bernasib sama. Dan sekarang saya mau pindah dulu ke Bang Latif, karena ini memang cukup kontroversial di mana-mana, bahkan kayaknya Undam ini sekarang namanya sudah masuk ke pencarian Google teratas ini, karena pembubaran semuanya, disorot semuanya, nomor 1, pembubaran pasti Undam. Nah tapi pasti kita bertanya-tanya, padahal yang kita tonton itu adalah film dokumenter karya jurnalistik, yang dimana di sana footage-nya juga footage asli, tidak ada rekayasa, yang ngomong juga masyarakat Papua. Dan sekarang bagaimana ini situasi karya jurnalistik yang harusnya memang menyiarkan kebenaran, ini justru dibungkam di demokrasi kita saat ini. Silakan Bang Latif. Terima kasih Mbak. Kita cek sound dulu teman-teman, ingin tahu. Kawan-kawan sering mendengar kata ini, ketika saya ngomong Papua, kita teriakin bareng-bareng, bukan tanah kosong. Oke? Papua! Bukan tanah kosong. Sekali lagi, Papua! Bukan tanah kosong.
film 90 menitan yang teman-teman tonton itu, kalau dipers jadi satu, pers kecil, kalimat tadi yang menjadi kata kunci. Papua itu bukan tanah kosong. Kalau di Lombok atau dimanapun itu ada tradisi yang namanya, sebentar dulu, ngagu. Jadi orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu punya tanah di hutan di mana itu, dia itu membuka lahan yang tidak ada siapa-siapa yang punya. Dipagarilah dia, dipakailah tempat untuk bercocok tanam berumah, maka dipercaya oleh orang-orang sekian lama itu tanah saya. Tandanya di situ ada pohon kelapa, di situ ada pohon beringin atau pohon itu. Jadilah diakui oleh orang, kemudian itu tanah dia. Belakangan kemudian orang banyak, negara ada, mulailah muncul surat-menyurat dan lain-lain. Dan Papua hari ini dianggap sebagai tanah kosong, sehingga dengan mudahnya orang-orang itu datang ngapling, nggak nanya dulu, siapa yang punya tanah ini? Nggak ada nanya gitu, dikapling aja. Dan kaplingnya kota-kota lagi, bagus kota-kota. Teman-teman lihat sendiri di film itu. Oke, saya diundang sebagai akademisi katanya Mas. Agak malu juga menyebut diri akademisi. Oke, saya kebetulan jurnalis teman-teman. Saya menulis di Tempo hari ini. Kebetulan juga diminta untuk bercerita tentang jurnalis di beberapa kampus, termasuk di kampus yang melarang semalam itu. Tapi di kampus itu juga saya dengan teman-teman mahasiswa nobar sebelum larangan itu di kelas. Kami nobar di kelas. Jadi nikmati dengan asik, lalu berdiskusi dengan satu pertanyaan yang sama. Apa yang terjadi setelah teman-teman menonton itu? Yang terjadi adalah perubahan mindset mereka tentang Papua. Apa itu? Yang saya tahu selama ini, Pak, Papua itu adalah OPM, pasukan bersenjata, KKB. Tapi setelah menonton ini, saya jadi tahu kenapa teman-teman Papua seperti itu. Kenapa teman-teman Papua kemudian ingin merdeka, ingin menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan yang sama muncul juga dari seorang petani yang nonton bersama kami di Walhi Tempo Hari. Ketika pertunjukan setengah berlangsung, dia keluar, agak sedikit ini, saya pikir panas padahal enggak. Sambil bikin kopi, kemudian dia bilang, salah saya. Kenapa? Pantesan teman-teman Papua mau merdeka selama ini. Setelah nonton film itu, dia dikasih kesempatan berbicara dan dia minta maaf sama beberapa teman dari Papua yang ada di situ. Mohon maaf teman-teman, saya salah selama ini memandang teman-teman. Dan dia bilang kalau teman-teman mau merdeka sekarang, merdeka sudah. Itu kata petani yang menonton film itu. Oke teman-teman, saya mau kembali ke dunia jurnalistik. Jurnalis itu sebenarnya pekerjaannya jurnalis itu adalah mengabarkan sesuatu kepada orang banyak yang tidak menyaksikan peristiwa itu. Kira-kira begitu, itu tugasnya jurnalistik yang itu apa sih kerjaan dia? Dia hadir di situ, dia melihat itu dan dia mengabarkan kepada orang-orang. Lalu ada salah satu kerjaan jurnalis adalah katanya disuruh berimbang. Ada unsur keberimbangan katanya. Sederhananya begini, di dalam suatu ruangan ada dua orang ditanya, Mbak, Mas di luar hujan apa enggak? Kalau dia bilang, sepertinya hujan, kata si A. Lalu si B, di luar hujan apa enggak? Oh enggak, hari ini terang. Jurnalis kebanyakan itu mengcapture pernyataan tokoh A dan tokoh B. Saya lupa nama seorang tokoh yang mengucapkan pada jurnalis ini seperti ini, disebutnya sangat kasar, jurnalisme ludah. Ya, dia mengcapture ini bilang tidak, sementara ini bilang iya. Teman-teman sering menyaksikan berita itu kan? Ini bilang ini, sementara itu bilang ini. Kenapa tidak kemudian daripada berdebat hujan apa tidak di sebuah ruangan ini, keluar saja, lihat sendiri apa yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman Watchdog dan kawan-kawan hari ini. Kalau teman-teman selama ini mendapatkan informasi, berita, produk-produk jurnalistik yang ada hari ini, yang banyak diproduksi oleh media-media hari ini, maka informasi yang terjadi yang ada adalah Papua itu adalah
bahasa kasarnya orang-orang yang kurang ajar mau merdeka pakai kekuatan senjata, nembaki tentara, berapa tentara, berita-berita tentara mati, itu yang selalu muncul ke permukaan. Kalau teman-teman nanya ke teman-teman Papua sini, ada penderitaan di sana. Maka yang dilakukan oleh teman-teman Vostok dengan timnya adalah memotretkan itu kepada kita, merekam langsung apa yang terjadi di situ dan memberitahu ini loh yang terjadi. Baru kemudian kita, oh iya, ini yang terjadi. Kalau di dalam undang-undang pers itu tugas jurnalistik itu ada memberikan informasi, mengedukasi, menghibur, mengontrol. Ada fungsi kontrol, dan yang fungsi kontrol ini yang sekarang seringkali hilang. Yang lebih banyak adalah fungsi hiburan. Lantas nggak berimbang nih film, nggak berimbang nih film. Masa suara-suara orang Papua saja yang dimunculkan? Teman-teman, orang-orang Papua yang ada di film ini tidak satu pun yang memiliki juru bicara, humas yang bisa menghubungi wartawan setiap saat ada apa, dia tinggal bilang, dia bikin siaran pers. Mereka tidak punya buzzer yang dibayar setiap saat. Tidak ada kementerian Kominfo di situ yang memproduksi berita setiap saat. Mereka tidak punya itu. Tidak pernah kita dengarkan suaranya. Kenapa? Salah satu fungsi jurnalis itu adalah memberi suara untuk mereka yang tidak bersuara. Dan film ini menjalankan fungsi itu. Kerja jurnalistik memberikan fungsi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua untuk bersuara yang selama ini lama sekali tidak pernah mendengar. Sayup-sayup terdengar. Saya kebetulan belum mengenal beberapa teman Papua, termasuk yang bagi film ini. Jadi sedikit banyak tahu, tapi hari ini setelah menonton film itu pengetahuan saya menjadi lebih utuh. Ini loh yang terjadi dengan Papua. Nah, itu tugas jurnalistik yang dijalankan oleh teman-teman di Vostok itu. Dan saya tadi searching di Google, apa? Jadi penasaran, waktu tidak bisa masuk di luar, apa tanggapan pemerintah tentang film Pesta Babi? Belum ada statement yang muncul itu. WR3 menyeramnya. Itu yang muncul. Respon pemerintah itu pembubaran. Itu yang muncul, teman-teman. Yang jadi ramai kemudian ini di Mataram, di Lombok. Kemudian saya berseloroh sama Dandi, saudara. Mungkin teman-teman Vostok perlu cari sertifikat halal dulu untuk film ini biar bisa ditonton dengan layak di Lombok, karena di sini mayoritas Muslim. Jadi carikan dulu logo halal di situ toh, jadi biar bisa ditonton di mana-mana. Gitu. Jadi saya lihat tidak ada logo halalnya di film itu. Jadi mungkin karena itu juga babi pertama, kemudian simbol-simbol salib. Banyak sekali teman-teman yang secara khusus mau WhatsApp saya ketika kita menyebar pamflet itu, ini maunya apa? Ini daerah, ya saya bilang, ayo kita nonton, setelah itu baru kita ngobrol. Kalau setelah kita nonton baru kita. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apakah ini karya jurnalistik? Iya, teman-teman. Dan di dalam tahapan tingkatan karya jurnalistik itu, ada karya jurnalistik investigasi namanya. Itu karya jurnalistik yang kasusnya, tidak usah kasta ya, tapi level tertinggi yang sangat jarang dilakukan hari ini di negeri kita ini. Sangat jarang sekali media-media yang mengambil genre investigatif sebagai karya jurnalistik. Tidak banyak media, tidak banyak jurnalis yang melakukan kerja panjang, melelahkan, kadang-kadang dianggap bodoh sama orang-orang, ngapain gitu. Tapi untuk sebuah kebenaran itu dimunculkan. Menyusul mungkin nanti teman-teman akan menonton bagaimana cerita di balik pembuatan film ini, itu akan tentu banyak cerita macam-macam yang juga bisa menjadi tambahan perspektif kita bagaimana sih jurnalis itu bekerja. Saya kira itu, bahwa ini sebuah karya jurnalistik, dia hari ini mencerahkan, dan kata mencerahkan ini yang justru ditakuti oleh dia. Tidak mau kita menjadi cerah bersama-sama. Itu yang membedakan.
Kenapa kemudian dari awal mereka menyusupi anak-anak kita dengan MBG? Sebentar lagi, ini warning buat teman-teman aktivis, ini warning bener buat teman-teman, karena sudah ada beberapa yang mengkonfirmasi ke saya, beberapa kawan, Bang, gimana menurutnya? Kenapa saya mau bekerja di Operasi Merah Putih? Mampuslah kau di situ, saya bilang. Seolah-olah puasa panjang mereka bergerak menyuarakan apa suara kebenaran, kemudian berbuka dengan sesuatu yang seperti itu. Itu tantangan teman-teman. Setelah selesai di dunia kampus, teman-teman akan berhadapan sama realitas, dan di situ tantangan terbesarnya. Ada hari ini dalam rangka itu satu SPPG 4 ya. 4 PPK, kemudian yang di Koperasi Merah Putih juga ada sekian pekerja-pekerja, dan itu menyasar lebih banyak teman-teman aktivis, karena 2029 sudah juga di depan mata, rezim ini masih ingin berkuasa. Pilihannya semua ada di kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, terima kasih Bang Latif, terima kasih juga. Memang seperti kata Bang Latif tadi, ya memang jurnalis, dan ini adalah suatu karya jurnalistik yang memang fungsinya untuk menyebarkan kebenaran, dan memang sudah hak kita sebagai warga negara untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di tanah Papua. Karena sebenarnya seperti kata Bang Latif juga, memang banyak kita dicokoki bahwa kalau kita bahas soal Papua adanya OPM, KKB, padahal kita melalui film ini akhirnya kita dicerahkan. Kenapa, ada apa sih di Papua? Kenapa orang-orang Papua ingin merdeka? Karena balik lagi kata Bang yang tadi, memang penjajahan itu ternyata tidak berhenti ketika Belanda ataupun Jepang mencabut dari Indonesia. Mungkin berlanjut, tetapi dalam bentuk-bentuk berbeda dengan cara-cara yang katanya lebih legal. Jadi merampok dengan legal. Nah, mumpung ada narasumber di sini, tetapi karena kita sudah juga mau jam 10, apa teman-teman nggak apa-apa? Aman. Oke, karena sebentar lagi kita bakal buka sesi tanya jawab singkat, 1 kloter saja. Kami harap teman-teman juga masih sedia di sini, karena setelah ini selesai kita akan sama-sama buat video untuk kita menyatakan dukungan. Seperti tadi ya, bahwa inti filmnya adalah Papua. Oke, betul. Oke, untuk itu saya buka dulu tiga orang, fokus ke pertanyaan, cara singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan angkat tangannya. Oke, 1 orang, 2, 3, fokus ke pertanyaan teman-teman. Untuk kalaupun juga ada komentar boleh, tapi teman-teman media juga akan memberikan ini, butuh testimoni komentar teman-teman juga. Jadi kita fokus ke pertanyaan. Silahkan Bang. Oke, boleh ke depan biar muncul di video kamera, silahkan. Boleh Bang sebutkan nama dan silahkan pertanyaan maupun komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Adi Yudiansa, saya dari Forum Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat. Dan di sini Bang pemateri, saya tidak menanyakan, tapi memberikan satu, ada yang lupa dari pemateri tadi. Nah, satu itu sebagai bahan refleksi kita. Nah, saya masuk saja ke materi ya. Nah, dari film dokumentasi terkait dengan peristiwa BPI, kita sudah melihat bagaimana pembungkaman terjadi di UNRWA, di UI, dan beberapa tempat juga sudah terjadi. Nah, itu sebagai bahan konsultasi besar-besaran bagi kita kaum mahasiswa dan pers melawan pembungkaman itu, kawan-kawan sekalian. Dan itu saja dari saya. Karena itu yang luput dari materi tadi, 3 materi hebat ini. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Memang ini sudah jadi momentum untuk kita bisa berkonsolidasi dan bersolidaritas bersama. Silahkan selanjutnya boleh lanjut ke depan. Yang tadi mau memberikan komentar pertanyaan, silahkan Bang. Biar muncul di hadapan kamera. Silahkan nama, pertanyaan maupun komentarnya. Biar sama dipanggil di Polda. Cek. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih semangat gak kawan-kawan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika dari Universitas Mataram. Ya begitulah. Ya cuman tetap saya pribadi tetap mencintai kampus saya, tapi bukan terhadap birokrasi terhadap di kampus, tapi orang-orang yang mungkin hari ini adalah kawan seperjuangan di kampus. Ya saya bingung sebenarnya mau membuat pertanyaan atau apa, karena mungkin lebih ke pernyataan mungkin, dan nanti mungkin bisa ditanggapi atas seperti itu. Pertama mungkin ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama adalah saya harus jujur pada diri saya sendiri bahwa saya kurang memiliki edukatif terkait dengan bagaimana kondisi Papua hari ini. Cuman melihat film tadi, menonton secara full, bisa bilang yang kemarin kita nonton mungkin di Nona Suka setelah kita dibubarkan, hanya nonton sebagian. Jadi hari ini mendapatkan kesempatan untuk menonton secara full tanpa ada hal yang bikin terganggu khusus. Saya harus mengatakan turut prihatin yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan kita yang orang Papua. Bisa dibilang, mohon maaf kalau agak panjang, bisa dibilang sangat sedih ya kawan-kawan semua melihat realitas kawan-kawan hari ini yang bahkan mungkin ya kawan-kawan semua kita yang menonton hari ini berdiskusi dialog panjang gitu. Akan tapi kita akan berakhir dan pulang pada rumah kos masing-masing dan tidur di kasur yang empuk mungkin, atau mungkin menjalani kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya. Akan tapi saya tidak bisa membayangkan dalam film itu bagaimana kondisi kawan-kawan kita di Papua itu. Perlu kita, ya mungkin ini agak sedih ya kawan-kawan semua. Karena apa? Karena ini juga saya adalah orang yang sebenarnya tidak terlalu percaya terhadap orang lain, kawan-kawan. Tidak terlalu percaya terhadap bagaimana sebenarnya aktivis sekarang gitu. Yang katanya seorang aktivis, tapi ya mungkin ada kawan-kawan semua yang bisa merasakan hal itu ya. Dan ternyata melihat Denny Laksono, kemudian orang-orang yang masih berjuang hari ini, itu adalah hal-hal yang setidaknya dalam diri saya adalah menumbuhkan harapan bahwasannya orang yang berjuang terhadap kebenaran itu adalah masih ada, kawan-kawan. Ya itu harapan kita ya, harapan saya mungkin kawan-kawan ketika kita pulang hari ini selesai diskusi, kita jangan sampai tidur dengan nyenyak ya. Jangan sampai tidur dengan enak. Ini serius. Maksudnya kita harus tetap bagaimana melihat kawan-kawan kita yang sedang keras. Kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, tujuan daripada kita tonton tadi itu tidak akan nyampe, kawan-kawan. Ya mungkin ini agak radikal dikit ya kawan-kawan. Tapi gini, saya juga sedikit menonton behind the scene ya dari Denny Laksono, bagaimana dia hujan-hujanan, panas-panasan, dan kakinya harus tergilir dan segala macam untuk kita bisa menikmati dengan enak karya jurnalistik ini, kawan-kawan. Itu pertama ya. Yang kedua adalah kita mengetahui dengan jelas, kawan-kawan, bahwasannya bagaimana watak daripada kekuasaan hari ini. Ya, banyak orang yang menyimpulkan, misalkan saya sedang menyoroti Rocky Gerung sekarang, kawan-kawan. Rocky Gerung adalah orang yang sangat lantang bersuara ya, dan sebagai role model kita sebagai mahasiswa. Kan tapi apa, kawan-kawan? Di dalam rejim Prabowo Gibran hari ini dia membisu. Saya nggak tahu kan gimana. Cuman alibinya adalah Prabowo adalah orang yang paham geopolitik internasional, bagaimana kita terhadap kestabilan negara dan pangan harus tetap ada. Makanya dibukalah lahan di Papua. Akan tapi dengan cara-caranya seperti di film tadi, apakah itu benar enggak untuk orang banyak, benar enggak untuk masyarakat, benar enggak untuk kita semua? Dan saya kira itu bullshit ya kawan-kawan semua. Dan itu alarm bagi kita semua jikalau orang yang mungkin menjadi
sorong pandang kita dalam memandang politik, yaitu Rocky Gerung, harus mungkin terlibat dalam kekuasaan hari ini. Kemudian yang ketiga ya, kita sebagai orang pertanian, ada hal yang harus kita perhatikan. Mungkin saya ada hal yang harus tadi satu poin lagi ya. Mohon maaf kalau memang rada mengganggu kawan-kawan mungkin, tapi ini keresahan bersama juga mungkin ya. Terakhir adalah bagaimana kita memandang hak dan kewajiban kita kawan-kawan semua sebagai warga negara. Hak dan kewajiban ini bukan hanya memandang bahwasannya hak dan kewajiban antar manusia. Akan tapi apa? Akan tapi kita harus memahami bahwasannya air pun punya hak untuk mengalir, pohon punya hak untuk hidup, dan juga tanah juga harus mempunyai hak untuk bisa tetap subur. Akan tapi apa kejadian hari ini bahwasannya itu semua dilanggengkan oleh kekuasaan demi kepentingan orang-orang. Saya teringat terakhir dua buku yang pada saat nonton tadi saya ingat dua buku yang sangat fenomenal juga ya. Itu buku Pulang dari Terelie, bagaimana kekuasaan demi untuk memenangkan ataupun menjadi penguasa itu harus bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha. Yang pada akhirnya apa? Yang pada orang yang kaya raya tadi adalah orang yang harus dikasih insentif lah memenangkan di pemilu. Dan itu adalah cara-cara lama sebenarnya, cara-cara yang bahkan di lingkungan kampus pun seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan politik kampus hari ini, dan memang bisa dibilang kotor sekali kan kawan. Ya, kemudian terkait dengan saya bertanya-tanya apa sih kenapa sih judulnya itu Pesta Babi. Saya mengingat buku Animal Farm-nya George Orwell ya. Saya kira babi itu diasosiasikan seperti babi di Animal Farm. Ternyata bukan, ternyata memang apa namanya terkait dengan adat. Tapi saya bisa untuk sosiologi sedikit ya. Itu mungkin ada hal yang beririsan kawan-kawan semua. Karena dalam hal ini tentara, polisi, pemerintah hanya adalah babi-babi penguasa kawan-kawan semua. Ya mungkin begitu. Kenapa rekrut tentara dan polisi untuk jadi apa? Untuk jadi alat bagi pada penguasa. Ya, satpam pun seperti itu, tanpa harus merendahkan kawan-kawan ini. Saya punya adik sebenarnya yang mau mendaftar polisi juga kan. Oke, dilema juga. Mungkin itulah biar nggak kepanjangan. Saya minta mungkin tanggapan juga jikalau tadi saya agak salah ngomong gitu dari narasumber. Sekian, mohon maaf teman-teman semua. Saya sebenarnya tidak mau mengucapkan hidup mahasiswa karena memang hidup mahasiswa sekarang banyak yang tercerai-berai. Ya, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia. Mungkin sekian. Terima kasih. Ini adalah seorang penyintas pembubaran Pesta Babi. Korbannya sendiri speak up. Terima kasih Bang. Jadi sedikit konteks teman-teman. Jadi di buku tadi ya Animal Farm George Orwell itu memang ada babi-babi itu diibaratkan penguasa-penguasa itu ibarat babi-babinya di sana. Dan ketika ngomong pertanian, jadi saya juga teringat tanah itu bukan hanya soal perampasan tanah ya, tapi bagi masyarakat Papua juga masyarakat adat, tanah itu ibarat supermarketnya, tempat ngambil bahan makanan di sana, bahkan tempat ibadah pun di tanah. Jadi ibarat tanah dirampas itu supermarket pasar kita dirampas, bahkan imam masjid pun dirampas di sana. Itu ibaratnya. Dan boleh satu lagi orang di belakang tadi? Iya, silahkan maju ke depan Mas. Boleh nama dan silahkan komentar maupun tanggapan silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lalu Muhammad Idha. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Saya lebih tepatnya saya berada di jurusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di sini tadi dari teman-temannya dua, mereka lebih ngasih pernyataan, tapi saya di sini ingin bertanya, Pak.
Terlebih dahulu seperti kata Bang Latif tadi, mohon maaf banget dulu. Saya sebenarnya dulu juga menganggap orang Papua itu, sorry banget ya, maksudnya jahat lah bahasa kasarnya, maksudnya sampai membunuh TNI itu aja yang keluar dari di sosmed saya maksudnya. Jadinya saya berpikiran, masa Papua melawan pemerintah gitu. Itu yang kepikiran. Tapi setelah saya menonton film ini, jadinya saya terbuka. Oh, jadi memang benar kenapa orang Papua itu melawan untuk kebebasan mereka. Jadi di sini pemikiran saya terbuka bahwasanya orang Papua melawan itu juga tidak salah untuk kebebasan mereka. Terus kalau dilihat di sini saya ingin bertanya Pak. Kalau dilihat dari segi netral bahasanya, saya tanya dulu teman-teman. Teman-teman setuju nggak kalau pembangunan itu penting untuk masa depan daerah dan negara? Ya, pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi itu penting nggak untuk daerah dan negara? Penting. Ya, baik. Terima kasih. Terus dari film ini juga kita melihat teman-teman bahwasanya masyarakat Papua itu kehilangan ruang hidup dan identitas masyarakatnya, identitas budayanya. Nah, jadinya saya kepikiran. Di sini aslinya pertanyaannya lebih ke menuju yang di atas, tapi karena kita diskusi, saya meminta tanggapan dari 3 pemateri. Jadi saya kepikiran teman-teman, apakah pembangunan itu memang harus menghilangkan identitas masyarakat tersendiri? Mungkin itu pertanyaan saya, apakah pembangunan itu memang harus menghilangkan identitas masyarakat sendiri? Tidak hanya di Papua, tapi di Kalimantan ataupun di Lombok ataupun dimanapun itu. Mungkin cukup itu pertanyaan saya teman-teman. Kalau lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini juga kedatangan penyintas dari UIN Mataram, penyintas pembubaran. Kalau gitu, tapi saya memberikan afirmasi 1 orang. Apakah ada perempuan di sini melakukan pernyataan? Silahkan, Mbak, boleh maju ke depan. Biar sama-sama kita ke Polda, bukan? Boleh, saya di sini mengundang suara perempuan juga layak untuk kita dengar perspektif perempuan melihat film tadi. Silahkan komentar maupun pertanyaannya. Namanya juga. Terima kasih. Saya mohon maaf ya. Oh iya. Mungkin saya di sini bukan mahasiswa. Anggap saya emak-emak yang sangat mendukung mahasiswa seperti itu. Terima kasih, karena tadi pernyataan Mas yang pakai baju putih itu panjang lebar dan sudah mewakili pernyataan saya. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan. Kalau ada apa-apa ada di sini ya. Terima kasih. Kita sudah tahu ya Pak, bercerai-berainya mahasiswa. Sebagai orang yang duduk di situ, berarti saya percaya sama kakaknya. Berarti kakaknya punya pandangan apa yang harus sebenarnya kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Saya menganggap kenapa ini dibubarkan, ternyata itu bisa membangun idealisme mahasiswa seperti itu. Jadi itu pertanyaan saya, bisa nggak sih ini ditindaklanjuti ke apa namanya ya, semacam gerakan atau apa gitu? Saya ingin mendengar pandangan kakak sebagai yang duduk di situ. Kalau kakak duduk di situ, otomatis teman-teman ini percaya dengan kakak gitu ya, sebagai orang yang akan jadi garda terdepan. Kemudian pertanyaan sebagai jurnalisme. Kebetulan saya sedang senang sekali membaca tentang jurnalisme dan saya banyak mengikuti Om Wicaksono. Beliau itu banyak menulis tentang pandangan-pandangan jurnalisme begitu. Mungkin Om pernah mendengar nama beliau di Facebook, namanya Wicaksono. Saya membaca banyak sekali pernyataan tulisan-tulisan beliau yang sangat panjang itu gitu ya, tentang bagaimana jurnalisme sekarang seperti itu. Menilik daripada tidak adanya pernyataan dari pemerintah seperti itu tentang situasi saat ini, saya bisa saja menganggap bahwa itu sebagai propaganda gitu kan, propaganda jurnalisme agar supaya film ini menjadi tersebar luas. Ibarat kata permainan apa sih istilahnya, permainan di belakang layar agar supaya sesuatu itu melebar. Pemerintah juga bisa saja tidak sengaja untuk tidak berkomentar gitu kan, membiarkan saja, melakukan saja gitu kan.
Karena memang semua juga harus tahu kemungkinannya kan hanya dua tes waternya. Apakah mahasiswa akan bereaksi ataukah mahasiswa tidak akan bereaksi seperti itu. Kalau mahasiswa tidak bereaksi artinya apa? Kalau mahasiswa bereaksi artinya apa? Seperti itu Om. Dari sisi kemungkinan pemerintah juga tidak bertindak atas investigasi tersebut. Seperti itu pandangan saya Om. Mungkin aja ada hal-hal media pun turut terlibat di sana. Seperti itu Om. Itu pertanyaan saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Dita. Ya, terima kasih banyak Mbak Dita. Mbak Dita, jangan sungkan karena di sini banyakkan mahasiswa. Karena emak-emak perempuan ketika ada perampasan lahan, perampasan tanah, hilangnya air dan sumber penghidupan, maka perempuanlah yang akan menanggung beban yang paling berat di sana. Dan memang suara perempuan kita memang harus yang paling terdepan. Karena ketika ada perampasan, ada pelanggaran, pasti perempuan pertama yang bakal menanggung banyak beban beratnya. Nah, jadi para narasumber tadi sudah mendengar juga komentar-komentarnya. Memang teman-teman kita nggak boleh tidur nyenyak ya setelah ini. Kegelisahan itu memang harus terus ada. Jadi tadi ada pertanyaan juga pertama. Dan saya harap pertanyaan ini bisa dijawab dan langsung disambung dengan closing statement untuk teman-teman semua, terutama merespon atas pembubaran film-film ini. Nah, pertanyaan pertama itu tadi soal apakah memang pembangunan ini kan di satu sisi penting, tetapi apakah pembangunan memang harus mengorbankan ruang hidup penghidupan masyarakat? Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi dari Mbak Dita, itu yang pertama, apakah ini terutama tertuju kepada Bang Yan dan mahasiswa ya seperti yang nanti ini, apakah ini bisa disambung menjadi suatu gerakan? Karena sudah ada respon-respon besarnya, apakah ini bisa dilanjutkan menjadi suatu gerakan? Dan khusus kepada Bang Latif di sini, melihat situasi yang ada dan memang peran jurnalis di sini harus ya katanya juga harus meliput ya dari dua sisi, tetapi belum ada nih reaksi dari pemerintah. Dan apakah ini juga termasuk bagi bagian propaganda jurnalisme di balik layar kah? Dan bagaimana respon atas reaksi terhadap film ini? Silahkan nggak apa-apa kalau gitu dari Bang Yan duluan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Perlu nggak pembangunan? Ya, tentu pembangunan itu sangat perlu. Tadi mungkin kalau teman-teman nonton di film, ada ibu-ibu sambil goreng telur. Dia menolak tanahnya, nggak mau dibeli. Dia nggak mau keluar. Tahu alasannya kenapa? Karena tanahnya 1 hektar mau dibayar 300.000. Ya. Bayangin aja per hektar 300.000. Sama seperti kasus yang smelter tadi, yang seharusnya tanah mereka dibayar 50 sekian juta per are, tapi hanya dibayar 400 sampai 5.500.000. Saya pastikan nggak ada masyarakat yang akan menolak pembangunan. Yang ditolak itu karena nggak adil. Satu sisi kepentingan perusahaan terpenuhi, dia bisa mendapatkan tanah masyarakat, tapi masyarakat yang sudah lebih dulu ada di situ disuruh pergi, hanya dengan ganti rugi yang didapat. Ini yang kita tolak, ketidakadilan ini yang kita tolak. Kita nggak tolak pembangunan. Yang penting itu dilakukan secara terbuka dan itu adil terhadap masyarakat yang berdampak. Ini yang kita nggak terima karena nggak adilnya. Bayangin saja masyarakat Papua yang sudah biasa hidup dengan berkebun dan hidup di hutan, dia menganggap hutan itu adalah supermarketnya dia. Tiba-tiba dia dipaksa tanahnya dirubah jadi sawah, nggak pernah punya pengalaman, nggak dikasih bantuan dana, hanya dikasih uang 900.000 coba untuk kelola tanah sekian hektar itu, tanah sawah. Padahal teman-teman yang mungkin sudah menjadi petani itu kan nggak segitu modalnya kan, dari beli pupuknya, beli bibitnya, bayar tenaganya, musim panen dan yang lain kan banyak hal, butuh banyak uang. Sedangkan mereka yang sudah biasa hidup berkebun dan berhutan itu nggak perlu modal-modal itu kan. Lapar ya cari ubi, lapar mau makan daging ya masuk hutan nyari, ambil secukupnya. Kan ini yang dirubah paksa oleh negara, nggak dipikirkan hal ini. Ini yang kita tolak.
termasuk di NTB, kita nggak tolak tambang itu ada. Cuma permasalahannya nggak ada sampai hari ini di Aman Mineral itu, di lubang yang digali besar itu dari sejak Newmont sampai dengan Aman Mineral saat sekarang belum ada statement dari pemerintah bahwa itu akan diperbaiki atau direhabilitasi. Reklamasi, nggak ada statement dari pemerintah bahwa kami akan reklamasi lubang raksasa itu, nggak ada. Makanya kita tetap, ya udah dampaknya nanti besar. Nah harapan kita juga ke masyarakat sekitar tambang itu juga harusnya besar juga yang didapatkan kompensasinya. Ini gajian masih sekelas UMR. Lalu masyarakat di sana dilarang berdemo, nggak boleh berdemo, kan aneh. Nah ini terkait dengan pembubaran ya, ini aneh. Kenapa TNI begitu sibuk, TNI Polri sibuk, orang-orang di kementerian sibuk untuk mengintervensi kita yang ada di daerah agar tidak menonton film ini. Padahal mereka ini kan orang yang punya uang, punya perangkat, punya jaringan yang begitu luar biasa. Ya udah buat film buat apa ya, perbandingan. Kalau memang yang disampaikan oleh Dandi Laksono dalam filmnya ini tidak benar, ya udah buat perbandingan, apa susahnya? Dia punya uang banyak kok. Dari cukong-cukong itu bisa diambil, dari pajak rakyat bisa diambil, buat film bahwa apa yang disampaikan oleh Dandi tidak benar, kan itu. Ngapain harus intervensi? Rakyat diperlakukan kayak rampok ya, diusir-usir kayak gitu. Padahal cuma film. Nah terkait dengan gerakan ke depannya, ini serius, 2 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi swasta. Ini alarm buat kita. Ini hanya nonton film. Giliran kita aksi juga kita 2 Mei karena nanti katanya akan merusak. Coba seandainya NTB ini ya, mungkin saya akan terima, saya nggak akan demo, saya nggak akan cerewet ini lagi. Nggak perlu lagi bahasa saya keluarin isi kebun binatang kalau pas nyebut pejabat. Kalau seandainya nggak ada tuh yang namanya KKN, kita ke kantor polisi dilayani baik, nggak, kan faktanya kita pergi pagi malam baru diperiksa. Kita masih pertontonkan ada polisi terlibat kasus pembunuhan, polisi terlibat kasus narkoba, kan jengkel kita dilarang kritis, tapi ternyata maling kan masih banyak. Malingnya bukan, ini kan malingnya udah sebenarnya mereka hidup, standar kehidupannya itu udah jauh di atas sebagian besar masyarakat kan, pejabat-pejabat. Hari ini kita dipertontonkan bagaimana dengan DPRD dan siluman yang seakan-akan nggak punya malu sama sekali. Bayangin aja, setelah kepala kejaksaan tinggi menganggap 15 anggota dewan sebagai penerima itu tidak salah, kan ini yang namanya itu kan gratifikasi. Yang namanya kalau gratifikasi itu nggak akan bisa terjadi kalau penerimanya nggak mau. Ini kan kita dibodohi, kan di pasal 4 itu kan jelas. Yang penerima itu kan juga termasuk penjahat. Ngapain harus dilindungi oleh Kejati? Kan ini kita terus dibuat bodoh, tapi kita dilarang berisi, kan aneh. Ini jauh lebih jahat dari penjajah. Serius. Kita dibungkam, tapi maling terus bergerak. Bebas, leluasa. Ada apa? Oke, itu aja dari saya. Nanti yang kenceng-kenceng mahasiswa. Ya, oke. Pertanyaannya berat sekali, Mbak. Terus ngapain kita setelah ini? Tadi saya lupa mengabarkan sedikit tambahan dari tugas jurnalistik itu. Dia menyampaikan informasi kepada orang-orang untuk bahan publik kemudian menentukan pendapat, menentukan pilihan-pilihan mereka. Jadi informasi tentang cuaca, besok itu akan ada hujan di situ. Berarti orang-orang sudah mulai mempertimbangkan dari sekarang. Oh besok hujan, berarti saya harus membawa mantel atau menyediakan payung sebelum hujan. Kira-kira gitu. Informasi itu dibutuhkan agar orang punya referensi untuk mengambil keputusan. Hari ini
kita kemudian diberikan informasi lewat film Pesta Babi, kemudian kita punya referensi mengubah mungkin, memperbaiki mungkin, atau menegaskan pendapat kita ada sebuah kejahatan besar terjadi di Papua dari menonton film tadi. Itu bisa yang dilakukan oleh kerja-kerja jurnalistik seperti itu. Dia menyampaikan informasi agar orang paham situasi dan kemudian orang-orang itu atau publik mengambil kebijakan, memutuskan mesti bertindak apa. Di pelajaran sejarah kita 98 itu gerakan besar itu mulai tahun 94 ketika Tempo, Detik, Editor, itu tiga media besar di Indonesia itu diberedarkan. Media-media itu yang waktu itu adalah media-media yang berani bilang bahwa ada korupsi di sini, ada korupsi pembelian senjata, ada korupsi pembelian kapal, ada itu media-media kemudian itu dibungkam. Tapi semakin dibungkam, kemudian pergerakan itu semakin luas. Terus menuju 94, 95, 96 di PKM Endram itu teman-teman Aji kebetulan membuat media namanya Independen, dicetak di Australia sana, karena di sini bisa dicetak biasa, harus ada apa namanya dulu, bukan ISBN, ada izin dari Harmoko. Jadi kami datang, PKM-nya dulu di sini teman-teman di pojok apa yang sekarang jadi bukan yang di pojok apa PKM ini. PKM dulu, LPM. Kami menerima majalah Independen itu dalam amplop yang bertuliskan Operasi Serba Usaha Jaya. Itu betul-betul cara teman-teman dulu, karena jangankan untuk bisa menonton film seperti ini, membaca informasi yang benar itu sulit sekali, Bang. Nah, yang dilakukan teman-teman jurnalis adalah mengupayakan informasi yang benar itu muncul kepada publik, bukan semata informasi yang sudah difilter, yang sudah terhegemoni, yang sudah di-drive oleh pemilik kuasa ini. Jangan salah teman-teman, hari ini di situ yang saya mau bilang, tantangan kita benar menjadi sangat berat. Media-media kita hari ini lagi sedang berguguran, kawan-kawan. Caranya apa? Gampang sekali. Stop kerjasama dengan media itu. Gugur satu-satu. Kami sedang menghadapi PHK besar-besaran di beberapa media. Teman-teman tidak lagi kemudian yang disasar adalah pemret, jadi pimpinan perusahaan. Udah selesaikan kerjasama. Bagaimana mereka mau tertib? Nah, ini mungkin akan saya tidak tahu. Saya tidak apa namanya juga bukan beramal, tapi seperti yang terjadi hari ini. Undram dilarang, teman baca menggelar, kafe-kafe menggelar, dapat informasi di desa-desa menggelar, teman-teman komunitas juga diam-diam menggelar. Banyak mereka juga ingin tahu kenapa sih negara kita. Saya kemudian berharap itu bertumbuh kesadaran, dan saya termasuk orang yang percaya, kawan-kawan, kekuatan itu akan lahir dari simpul-simpul kecil yang kemudian tercerahkan, yang nanti kata seorang kawan, pola gerakan di Indonesia itu akan seperti rimpang. Jadi rimpang di sini bertumbuh, mekar, kemudian rimpang sampai, jadi mereka akan bertemu pada suatu tujuan bersama nanti, buah Indonesia yang lebih baik dari Indonesia hari ini. Pertaruhan-pertaruhan yang sering kita mengujinya adalah salah satunya adalah pada masa-masa ketika pemilu berlangsung. Di situ kita bisa uji, oh ternyata betapa kecilnya kita hari ini yang berteriak-teriak di jalan, ya, tidak mampu membuat perubahan. Sebelum ini kan ketika menjelang pemilu teman-teman membuat pesta oligarki, ya, pesta oligarki, dirty vote. Mau merubah? Tidak mungkin. Film bukan untuk membentuk kampanye pemenangan pemilu, tidak bisa seperti itu. Tapi banyak orang kemudian dari menonton itu mulai tercerahkan. Dan saya berharap itu terus digaungkan. 1, 2 rimpang itu membesar, terus bertumbuh. Nanti jadi ambil orang kemudian tumbuh di sana. Rimpang-rimpang itu akan menjadi bunga-bunga kecil yang tidak diinginkan
nggak usah, tapi dia akan tumbuh di mana-mana dan suatu saat dia membuat dinding itu lapuk dan runtuh dengan sendirinya. Apalagi kemudian nanti ada gong dari mahasiswa, mau apa kita hari ini? Mereka yang memimpin, mahasiswa yang memimpin hari ini. Oke, langsung ya. Tadi pertanyaan yang bagus juga. Apakah bisa ditindak ke gerakan? Oke, sebelumnya tadi aku lupa membukanya dengan hidup mahasiswa karena kita juga bagian mahasiswa. Hidup mahasiswa. Apa ya? Ini hari ini ya, bukan hari ini. Jauh-jauh sebelumnya itu gerakan itu selalu pecah. Gerakan itu selalu apa ya istilahnya, tercerai-berai. Si tani dengan taninya, si buruh dengan buruhnya, masyarakat ini dengan isunya, mahasiswa dengan ininya. Itu yang selalu kita lihat hari ini. Nggak pernah ada persatuan yang memang benar-benar ayo loh gitu kita satu. Nah, hari ini saya melihat ya, menurut saya pribadi atau pandangan saya, ketika melihat tanggapan ruang-ruang kampus yang hari ini seperti yang dibilang sama Bang Yang tadi, ini adalah alarm yang besar kawan-kawan. Alarm yang besar kawan-kawan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sampai hari ini sekelas film ya, itu dilarang kawan-kawan. Terus kita ini mau ngapain? Apa kita bakalan diam saja menjadi seorang yang apatis? Kalau bahasanya kawan-kawan kita yang akademik apatis gitu. Kalau seperti itu ya ngapain gitu mahasiswa yang notabene sebagai agent ini agent itu katanya kan. Bagiku lah ya, memandang bahwa pemantik hari ini melihat bahwa watak negara kemudian direpresentasikan melalui ruang-ruang akademik yang seharusnya ruang akademik itu adalah kultur budaya yang netral untuk mampu mengkonter bahwa kebijakan pemerintah ataupun kondisi hari ini harus lahir dari ruang-ruang akademik itu sendiri. Dan bagiku sendiri hal ini sangat bisa membawa gerakan ke depannya, terutama bukan hanya berbicara ruang ruang kebebasan atau demokrasi, tapi mampu menyadarkan bahwa gerakan ataupun tindakan itu bakalan lahir dari ruang kampus itu sendiri. Dan mungkin nanti dari kawan-kawan saya ataupun dari yang hadir di sini bisa menyampaikan bahwa gerakan apa yang bakalan dilanjutkan ataupun bagaimana tanggapannya, itu mungkin bisa disampaikan. Mungkin tadi ada beberapa juga yang mau menyampaikan sebenarnya terkait dengan tindak lanjutnya kita mengenai posisi harian. Karena gini ya, karena aku kan bukan secara pribadiku ya, tapi balik lagi yang tadi, kita harus perlunya menyatukan pandangan juga, terutama di mahasiswa ini. Jangan sampai hari ini kita terlalu tercerai-berai lagi, si ini dengan kepentingannya, si itu dengan kepentingannya pribadi. Tapi hari ini memang kita harus benar-benar menyatukan kelompok ataupun menyatukan gerakan. Karena pemerintah ataupun negara itu harus dididik dengan perlawanan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kawan-kawan mahasiswa yang hadir hari ini sekaligus pernyataan sikapnya ya, Omega. Atau gimana? Wah, di akhir kita nanti pernyataan sikap. Oke, itu aja mungkin dari tanggapan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk 3 narasumber kita dan untuk teman-teman semua pastinya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada 3 narasumber kita yang sudah banyak juga memberikan komentar tanggapannya. Dan ini sekali lagi teman-teman, memang seperti yang disampaikan oleh 3 narasumber kita ya, bahwa film ini sebenarnya seperti film karya jurnalistik lainnya, ada untuk menyampaikan kebenaran yang terjadi di Papua saat ini. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan setelah kita menonton film ini? Seperti tadi kata salah satu penyintas pembubaran film di Unram, jangan sampai kita tidur nyenyak teman-teman saat ini. Sudah saatnya saat ini kita mulai membangun gerakan, mulai bereaksi lagi. Jadi jangan biarkan maling-maling ini terus nyaman teman-teman. Maka kita harus tetap terus berisik. 1 layar turun, 10 layar naik. Dan sekali lagi teman-teman, ya,
Dan kita bisa simpulkan sama-sama, nanti kita akan buat sama-sama pernyataan sikap bahwa memang Papua itu bukan tanah kosong. Dan boleh sekali lagi teman-teman kita kepalkan jarinya ke atas ketika kita bilang Papua, kita sama-sama mengatakan bukan tanah kosong. Boleh sama narasumber juga? Papua bukan tanah kosong. Dan sekian gitu saja yang bisa kita hadirkan malam ini. Jangan sampai malam ini juga jadi terakhir diskusi. Diskusi itu ibaratnya bunga rampai yang memang harus terus hidup. Semoga setelah ini teman-teman memang tidak tidur nyenyak, tetapi teman-teman terus menyuarakan kegelisahan teman-teman. Sekian dari kami teman baca, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Jangan lupa besok masih ada lagi pemutaran film, jadi datang lagi saja ke teman baca. Silahkan informasikan ke teman-temannya, masih di jam yang sama dan di tempat yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman kita samaan di sini mana? Di sini ya. Di sini aja. Ya mari kita berkumpul lebih dekat, teman-teman lebih dekat. Kita akan sama-sama membuat pernyataan sikap dan sama-sama dokumentasikan kegiatan hari ini. Boleh mengundang teman-teman lain yang masih di dalam, kita di luar. Boleh teman-teman mendekat ke sini, ke depan. Boleh ada yang duduk. Boleh ada yang duduk, ada yang berdiri. Boleh kita dokumentasi dulu ya ini? Ya kita dokumentasi dulu untuk foto. Ya arah. Atau kita balik ke arah sini. Kita balik ada arahnya. Ya. Agak gelap. Sebelah sini lebih kurang. Bang Siba boleh dibantu ya. Sudah siap. Apa sudah cukup? Terang? Cukup pas? Oke. Sampai 1, 2, 3. Ya, teman-teman kita ulang foto dulu. Setelah itu foto mengepalkan tangan dan video. Ya, foto biasa dulu habis itu foto. Oke, 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Boleh kepalkan tangan kirinya, tangan kiri dikepalkan. 1, 2, 3. Kali lagi kepalkan tangan kirinya teman-teman. Video ini. Oke, yuk. Oke, sekarang video Bang Siba. Oke, sekarang teman-teman kita akan video tadi seperti yang tadi ya, ketika saya bilang Papua, kita sama-sama bilang bukan tanah kosong sambil mengepalkan tangan kirinya ke atas. Oke, sudah siap Bang Siba? Oke, kita sama-sama ya. Papua bukan tanah kosong. Siap. Boleh teman-teman, perwakilan dari teman baca, silakan. Mau pernyataan atau